Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan, seorang hakim untuk wilayah pusat kota telah wafat setelah mengidap sakit kritis. Baginda Raja kemudian mengutus seorang hakim baru yang terkenal dengan sosok kejam dan bengis. Ketika hakim sudah sampai di pusat kota, para saudagar, pemuka agama, dan tokoh setempat mulai berdatangan ke istana dengan membawa hadiah untuk Tuan Hakim sebagai ucapan selamat. Tuan Hakim menanyakan sosok Abu Nawas yang sering ia dengar. "Mana yang namanya Abu Nawas? Kenapa dia belum menghadap?" tanya sang hakim. "Kami tidak tahu, Tuan Hakim. Nanti kami akan menemuinya," jawab mereka. Setelah pulang, mereka menemui Abu Nawas di rumahnya. "Ya Abu Nawas, kamu dicari Tuan Hakim," kata mereka. Abu Nawas pun segera menemui hakim dengan membawa sebuah hadiah yang sederhana. Namun di tengah perjalanan, buah-buahan yang dia bawa tergelincir di atas nampan. Abu Nawas mencoba menatanya kembali, tapi buah-buahan itu terus menggelinding. Karena kesal, Abu Nawas akhirnya memakan buah yang ia bawa, sehingga hanya tersisa satu butir. Sesampainya di istana, Tuan Hakim menyambutnya dengan hangat. Lalu Abu Nawas mempersembahkan hadiah berupa satu butir buah. Melihat hal itu, Tuan Hakim pun tersenyum dan berkata, "Meskipun hadiahmu sederhana, namun kamu berhak menerima hadiah besar dariku, Abu Nawas." Tuan Hakim lalu menyuruh salah satu pengawalnya untuk memberikan hadiah satu kantong emas kepada Abu Nawas. Betapa senangnya Abu Nawas, ia tak menduga akan mendapatkan hadiah begitu banyak. Lalu Abu Nawas pun pulang dan memberitahu istrinya, "Tadinya aku pikir dia itu hakim kejam. Ternyata ia sangat baik dan dermawan." "Kenapa kamu bilang dia sangat baik dan dermawan, suamiku?" tanya istrinya. "Tadi aku baru dari istananya, dan Tuan Hakim memberiku satu kantong uang. Padahal aku hanya memberinya hadiah satu butir buah loh," kata Abu Nawas. "Wah, kalau gitu, kenapa tidak kamu ulangi saja? Besok kamu datang lagi ke istana dan bawalah buah yang banyak. Pasti kamu akan mendapatkan lebih banyak lagi, suamiku," kata istrinya dengan senang. Dan benar saja, keesokan harinya, Abu Nawas membawa sekeranjang penuh buah durian. Ketika dalam perjalanan menuju istana, Abu Nawas bertemu seorang temannya. "Mau kemana, Abu Nawas?" tanya si kawan. "Mau ke istana Tuan Hakim," balas Abu Nawas. "Kamu bawa buah durian itu?" "Waduh, durian itu banyak durinya, Abu Nawas. Lebih baik diganti buah yang lebih pantas lah, seperti buah anggur contohnya," kata teman Abu Nawas. Abu Nawas pun setuju dengan usulan tersebut. Lalu ia pergi ke pasar membeli buah anggur terbaik untuk diberikan kepada Tuan Hakim. Ketika sampai di istana, Tuan Hakim menyambutnya dengan hangat, dan Abu Nawas pun mempersembahkan buah anggur yang baru saja dibelinya. Namun hadiah tersebut tidak memikat Tuan Hakim. Tuan Hakim justru beranggapan Abu Nawas menghinanya dan ia menjadi marah. "Kamu tahu kan, kalau aku itu paling benci sama buah anggur," teriak Tuan Hakim dengan emosi. Tuan Hakim menyuruh pengawal untuk melempari Abu Nawas dengan buah anggur. Setiap kali buah anggur mengenai dirinya, Abu Nawas malah berkata, "Alhamdulillah." Melihat hal itu, Tuan Hakim pun menjadi heran. "Kenapa kamu mengucap Alhamdulillah, Abu Nawas? Padahal aku sedang menghukummu," tanya Tuan Hakim. Dengan polosnya Abu Nawas menjawab, "Begini Tuan Hakim, awalnya itu aku akan membawa sekeranjang buah durian ke sini. Untungnya ada temanku yang menyarankan supaya membawa buah anggur saja. Coba kalau aku jadi bawa buah durian, pasti kepalaku memar dan hidungku patah. Bagaimana aku tidak bersyukur kepada Allah atas keselamatanku ini?" Spontan Tuan Hakim tertawa terbahak-bahak mendengar alasan dari Abu Nawas. Ia pun mempersilahkan Abu Nawas untuk pulang. Begitulah Abu Nawas selalu bisa lolos dari hukuman dengan cara yang unik, walaupun sebenarnya dia itu bersalah. Kisah selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu sore yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di sebuah kedai kopi, menikmati secangkir kopi hangat. Dari sudut kedai, ia melihat sekelompok orang yang tengah berdebat dengan penuh semangat. Penasaran dengan topik yang mereka bicarakan, Abu Nawas pun mendekati kerumunan itu dan mendengarkan lebih dekat. Seorang pria berjubah panjang dengan nada serius berkata, "Kredit kendaraan itu haram, itu sama saja dengan berhutang dengan bunga, yang jelas-jelas riba dan dilarang dalam Islam." Seorang pria lain yang tampak sebagai pedagang kendaraan tersenyum dan menjawab, "Tapi bagaimana mungkin kita bisa membeli kendaraan tanpa kredit? Tidak semua orang punya uang tunai sebanyak itu." Mendengar perdebatan itu, Abu Nawas pun menyela, "Saudaraku, apa yang kalian perdebatkan?" Pria berjubah panjang pun menjawab, "Ini Abu Nawas, kami sedang berdebat tentang hukum kredit kendaraan. Apa pendapatmu?" Abu Nawas tersenyum bijak dan berkata, "Baiklah, mari kita bicarakan ini dengan cara yang sederhana. Bayangkan jika kita ingin membeli seekor unta, tetapi kita tidak punya cukup uang. Apakah kita bisa mencicil pembayaran unta itu?" Seorang pria dalam kerumunan pun menjawab, "Tentu saja, selama tidak ada bunga yang dikenakan." Abu Nawas pun tersenyum lebar. "Nah, begitu juga dengan kendaraan. Jika kita bisa mengatur kredit kendaraan tanpa bunga, atau dengan cara yang adil dan tidak memberatkan, bukankah itu sama saja seperti mencicil pembayaran unta?" Pria berjubah panjang pun berargumen, "Tapi kredit kendaraan selalu ada bunganya. Itulah yang membuatnya menjadi riba, Abu Nawas." Abu Nawas pun mengangguk. "Benar, saudaraku. Namun, kita bisa mencari solusi yang lebih kreatif. Misalnya, bagaimana jika pedagang kendaraan menaikkan sedikit harga kendaraannya dan menyebutnya sebagai biaya administrasi, bukan sebagai bunga? Bukankah itu lebih baik?" Pedagang kendaraan tertawa kecil dan berkata, "Abu Nawas, ide itu bisa saja dilakukan, tapi bagaimana cara memastikan semua orang paham dan setuju dengan cara itu?" Abu Nawas pun tertawa dan menjawab, "Itu tugas kita bersama untuk menjelaskan dan memastikan bahwa semua pihak paham dan setuju. Yang paling penting adalah niat dan cara kita menjalankannya. Jika niat kita baik dan cara kita adil, maka insya Allah tidak ada masalah." Pria berjubah panjang masih tampak ragu. "Tapi bagaimana jika penjual kendaraan tidak jujur dan malah mengambil keuntungan lebih banyak?" Abu Nawas dengan serius menjawab, "Itulah sebabnya kita harus tetap waspada dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan jujur. Seperti halnya kita memeriksa timbangan pedagang sayur, kita juga harus memastikan penjual kendaraan bertransaksi dengan adil." Kerumunan pun tertawa mendengar analogi dari Abu Nawas. Suasana yang tadinya tegang menjadi cair dengan humor dan kebijaksanaan dari Abu Nawas. Pria berjubah panjang akhirnya tersenyum dan berkata, "Abu Nawas, kamu memang pintar membuat hal yang rumit menjadi sederhana. Mungkin memang benar, yang terpenting adalah niat baik dan keadilan dalam setiap perbuatan kita." Abu Nawas pun mengangguk sambil menyeruput kopinya. "Benar, saudaraku. Jadi, mari kita terus berbuat baik dan menjalankan segala sesuatunya dengan adil, termasuk dalam urusan kredit kendaraan." Dengan itu, perdebatan pun berakhir dengan kesepakatan yang bijak, dan Abu Nawas kembali menikmati kopinya, sementara kerumunan orang merasa tercerahkan oleh pelajaran yang sederhana namun penuh dengan makna. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baginda Raja terkenal dengan keusilannya yang seringkali ditunjukkan kepada Abu Nawas. Walaupun berulang kali gagal mengerjai Abu Nawas, sang raja tak pernah berhenti mencoba. Suatu hari, Baginda Raja memerintahkan Abu Nawas untuk membawakan seekor singa ke istana.
Bukan sembarangan singa, tetapi singa yang kuat dan ganas. Mendengar perintah itu, tentu Abu Nawas merasa ketakutan. "Paduka yang mulia, apakah tidak ada tugas lain saja?" pinta Abu Nawas dengan nada memohon. Namun Baginda Raja tetap pada pendiriannya. Ia menginginkan seekor singa untuk dijadikannya hiburan. "Aku beri kamu waktu seminggu, Abu Nawas, untuk menyelesaikan tugasmu ini," titah Baginda Raja. Dalam hati Abu Nawas berpikir, bisa-bisa malah aku nanti yang mati diterkam singa. Namun sebagai Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikannya, ia segera merancang sebuah rencana agar bisa menjalankan perintah Baginda Raja, meskipun tugas tersebut sangatlah berbahaya. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana. Ia membawa seekor singa, tetapi bukan singa yang kuat dan ganas seperti yang diinginkan Baginda Raja. Singa yang dibawanya berbadan kurus dan sakit dan tampak lemah. Jangankan untuk menerkam, untuk berjalan saja singa itu harus digendong oleh Abu Nawas. Dengan hati-hati Abu Nawas memasuki istana dan membawanya ke hadapan Baginda Raja. "Mengapa kau bawa seekor singa yang lemah itu? Aku kan memerintahmu untuk membawa singa yang kuat dan ganas, Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan nada kecewa. Abu Nawas dengan tenang dan penuh percaya diri menjawab, "Paduka yang mulia, singa ini sebenarnya singa yang sangat kuat dan ganas, Paduka. Namun ketika dia mendengar tentang kemuliaan dan kehebatan Paduka, ia pun merasa takut untuk berada di dekat Paduka. Oleh karena itulah, begitu dia tahu bahwa aku akan membawanya ke istana Paduka, ia langsung berpura-pura sakit, Paduka." Mendengar jawaban cerdik dari Abu Nawas, seketika Baginda Raja dan para menteri istana tertawa terbahak-bahak. Mereka merasa terhibur oleh kelicikan dan kecerdikan Abu Nawas. Akhirnya berkat akal cerdiknya, Abu Nawas berhasil menjalankan tugas yang diberikan Baginda Raja, meskipun tugas itu sangat berbahaya. Dan sekali lagi, Abu Nawas menunjukkan bahwa kecerdikan dan keberanian bisa menjadi senjata ampuh dalam menghadapi segala situasi yang sulit. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kita adalah orang yang merasa terganggu dengan adanya orang yang tidak suka dengan kita, merasa dikucilkan, tak dihargai, dan lain sebagainya, sampai-sampai pikiran kita lelah penuh dengan pertanyaan, kenapa mereka membenci kita? Apa salah kita? Dan kita berusaha mati-matian agar orang tersebut suka dengan kita. Maka kisah Abu Nawas yang kali ini akan sangat bermanfaat dan menjadi pencerahan. Berikut kisahnya. Abu Nawas mempunyai sahabat karib dari kecil. Ia bernama Sarmun. Tetapi karena suatu hal, Abu Nawas dan Sarmun sudah jarang bertemu. Hingga suatu ketika, Abu Nawas merasa perlu mengunjungi sahabat lamanya itu. Ia pun berangkat menaiki keledai dan memulai perjalanannya. Setibanya di sana, Abu Nawas mendapati sahabatnya duduk seorang diri. Kemudian Abu Nawas menghampirinya. "Assalamualaikum, Sarmun. Apa kabar, kawan?" sapa Abu Nawas. "Waalaikumsalam, Abu Nawas. Alhamdulillah, kabar baik," sahut Sarmun dengan kurang semangat. Mendapati sahabatnya itu kurang semangat, Abu Nawas menyadari kalau Sarmun sedang dirundung masalah yang sangat membebani pikirannya, sampai-sampai menghilangkan rasa bahagia yang biasanya ia tunjukkan ketika Abu Nawas datang. "Kenapa kamu, kawan? Ada masalah apa?" tanya Abu Nawas. "Gak apa-apa, Abu Nawas, aku baik-baik saja," jawab Mang Sarmun. "Sudahlah, jangan bohong padaku. Aku hafal sifatmu. Ada masalah apa kamu? Ceritalah padaku," desak Abu Nawas. Mang Sarmun lalu menceritakan peristiwa yang tengah dialaminya. "Gini Abu Nawas, aku dikucilkan sama teman-temanku. Mungkin karena aku miskin,
Jadi mereka enggan berkawan denganku, kata Mang Sarmun mengeluh. Ah, itu hanya perasaanmu saja. Kamu jangan suka minder begitulah, tutur Abu Nawas. Bener kok Abu Nawas, mereka memang mengucilkanku. Setiap kali aku datang di perkumpulan mereka langsung pergi meninggalkanku, ujar Mang Sarmun. Memangnya semua kawan yang kamu kenal bersikap seperti itu padamu? Tanya Abu Nawas. Gak juga Abu Nawas, masih ada sih yang mau berkawan denganku, termasuk kamu Abu Nawas, jawab Mang Sarmun. Nah, kalau gitu kenapa harus kau risaukan? Datangi saja orang-orang yang mau berkawan denganmu, sahut Abu Nawas. Tapi Abu Nawas, aku kan ingin berkawan dengan semua orang, timpal Mang Sarmun. Ya sudah kawan, begini saja. Aku ada solusi untuk masalahmu ini. Ini aku ada cincin. Tolong jualkan cincin ini di pasar hewan, tapi dengan harga 5 dinar, ucap Abu Nawas. Hah? Menjual cincinmu? Apa hubungannya dengan masalahku ini? Tanya Mang Sarmun heran. Sudah, turuti saja. Nanti kamu juga akan tahu, ujar Abu Nawas. Maka Mang Sarmun segera pergi ke pasar hewan untuk menjualkan cincin Abu Nawas. Beberapa orang ia datangi dan kemudian ditawarkannya cincin tersebut. Waduh, maaf, aku nggak suka pakai cincin, kata salah satu penjual hewan. Cincin seperti ini mah paling harganya cuma 1 dinar, sahut yang lain. Karena harganya tak sesuai dengan permintaan Abu Nawas, Mang Sarmun lalu kembali pulang dan menemui Abu Nawas. Gimana kawan, laku cincinnya? Tanya Abu Nawas. Gak ada yang mau beli Abu Nawas. Kalaupun ada yang minat, mintanya dengan harga 1 dinar, jawab Mang Sarmun. Wah, murah sekali ya nawarnya. Yaudah, sekarang coba kau tawarkan kepada toko penjual pakaian, pinta Abu Nawas. Mang Sarmun segera menuju toko pakaian yang ada di kota. Sesampainya di sana, ia pun menawarkan cincin Abu Nawas dengan harga 5 dinar. Waduh, nggak salah. Cincin seperti ini paling harganya 2 dinar, ucap si pemilik toko pakaian. Beberapa kali menawarkan kepada orang yang berbeda, dan semua menawar dengan harga di bawah 5 dinar. Mang Sarmun pun lalu kembali pulang dan tidak jadi menjualnya. Gimana kawan? Laku nggak dengan harga 5 dinar? Tanya Abu Nawas. Enggak Abu Nawas, semua mintanya cuma 2 dinar, jawab Mang Sarmun. Baiklah kawan, ini yang terakhir. Sekarang coba kamu datangi toko penjual barang antik dan tanyakan harga cincin itu, pinta Abu Nawas. Kembali, Mang Sarmun langsung bergegas mendatangi toko penjual barang antik. Maaf tuan, saya mau menjual cincin ini. Kira-kira berapa ya harganya? Tanya Mang Sarmun sembari memberikan cincinnya. Si pemilik toko tampak mengamati dengan seksama cincin yang diberikan Mang Sarmun. Dari mana kamu mendapatkannya? Cincin ini sangat langka. Batunya bukan dari batu sembarangan. Jual aja padaku. Aku beli dengan harga 5.000 dinar, ucap si pemilik toko. Mendengar penawaran si pemilik toko, Mang Sarmun kaget bukan main. Bener nih tuan, 5.000 dinar. Ya dah, aku jual, balas Mang Sarmun dengan penuh semangat. Setelah transaksi selesai, Mang Sarmun pulang dengan membawa uang 5.000 dinar. Dan sesampainya di rumah, Mang Sarmun langsung menemui Abu Nawas. Abu Nawas, cincinmu laku 5.000 dinar. Heran aku, mungkin si pemilik toko itu bodoh ya Abu Nawas, ujar Mang Sarmun. Bukan bodoh kawan, justru dia itu pintar. Dia tahu kelebihan cincin tersebut. Jadi begini kawan, ketika cincin itu kamu tawarkan kepada orang yang tidak tepat, maka mereka akan meremehkan dan mengacuhkannya. Begitu juga dengan masalah yang sedang kamu alami. Kalau kamu berkumpul dengan orang yang tidak tepat, maka mereka akan meremehkanmu. Tapi kalau kamu berkumpul dengan orang yang tepat, maka mereka akan menghargaimu, dan kedatanganmu akan selalu dirindukan. Dan ada satu hal lagi yang harus kamu perhatikan. Berkawanlah dengan orang yang menghargaimu, bukan dengan orang yang membutuhkanmu.
Karena orang yang menghargaimu, mereka akan selalu menerimamu. Tapi bila berkawan dengan orang yang hanya membutuhkanmu, mereka akan menerimamu saat mereka butuh. Dan mereka akan meninggalkanmu saat mereka tak lagi membutuhkanmu. Tutur Abu Nawas. Kamu benar Abu Nawas. Kita nggak mungkin bisa membuat semua orang suka dan mau berkawan dengan kita. Balas Mang Sarmun. Ya begitulah, dan sudah menjadi sunatullah. Ketika ada orang yang suka dengan kita, maka pasti akan ada orang yang tidak suka dengan kita, ujar Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Mang Sarmun merasa lega dan tidak lagi bersedih. Kisah selanjutnya. Abu Nawas dikenal sebagai penyair cerdik yang sering membuat banyak orang tertawa dengan kecerdasannya. Suatu hari, Abu Nawas melakukan hal yang jarang ia lakukan. Ia datang ke istana tanpa undangan dari Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Ketika Baginda Raja melihat kedatangan Abu Nawas, ia langsung tersenyum dan berkata, "Oh, ternyata kamu datang juga, Abu Nawas. Kebetulan sekali, aku memang sudah kangen ingin bertemu denganmu, Abu Nawas." Abu Nawas merasa senang bukan kepala mendengar hal itu, karena memang hubungannya dengan Baginda Raja sedang sangat dekat belakangan ini. "Wahai Paduka, kali ini apa yang mesti hamba lakukan?" tanya Abu Nawas dengan penuh semangat. Namun Baginda Raja hanya tersenyum dan menjawab, "Sebentar dulu Abu Nawas." Baginda Raja kemudian beranjak dari tempat duduknya, dan ketika Baginda Raja kembali, Baginda Raja sudah mengenakan pakaian yang sederhana, layaknya rakyat biasa. Dengan nada yang agak serius, Baginda Raja berkata, "Aku ingin ke rumahmu, Abu Nawas." Abu Nawas kaget dan heran mendengar keinginan Baginda Raja itu. Dalam pikirannya, Abu Nawas bertanya-tanya, untuk apa Baginda Raja ingin datang ke rumahnya? Terlebih lagi tanpa ada persiapan apapun. Apalagi istri Abu Nawas sedang tidak ada di rumah. "Maaf nih Paduka, untuk apa Paduka ingin ke rumah hamba?" tanya Abu Nawas dengan nada penuh kebingungan. Namun Baginda Raja tetap teguh pada keinginannya dan sedikit memaksa. "Ya, intinya aku mau ke rumahmu, Abu Nawas," ujar Baginda Raja dengan tegas. Karena tak ingin membantah perintah rajanya, Abu Nawas akhirnya mengiyakan ajakan tersebut. Tanpa membawa pengawal, Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan kaki menuju rumah Abu Nawas yang tidak begitu jauh dari istana. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Baginda Raja terkejut melihat betapa sederhananya tempat tinggal sahabatnya itu. Tidak ada barang mewah atau perabotan berharga, hanya perabotan sederhana yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. "Di mana istrimu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Istri hamba sedang menjenguk orang tuanya, Paduka," jawab Abu Nawas. Baginda Raja kemudian berkata, "Sebenarnya aku datang ke rumahmu ini untuk belajar tentang kebijaksanaan hidup darimu, Abu Nawas." Namun, Abu Nawas masih belum sepenuhnya mengerti maksud dari Baginda Raja. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas menyadari bahwa kebijaksanaan yang dapat dipelajari harus melalui dengan praktek. Dengan demikian, malam itu Baginda Raja memutuskan untuk menginap di rumah Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menyalakan api dengan menggosok-gosok kayu. Api kecil itu ia tiup-tiup hingga menjadi lebih besar. Melihat hal itu, Baginda Raja penasaran dan bertanya, "Kenapa apinya kamu tiup-tiup, Abu Nawas?" "Oh, ini supaya panasnya lebih besar dan apinya lebih kuat, Paduka," jawab Abu Nawas. Setelah apinya membesar, Abu Nawas mulai memasak sop. Ketika sopnya matang, Abu Nawas menuangkannya ke dalam 2 mangkok. Lalu ia meniup sop tersebut sebelum mulai memakannya. Melihat hal itu, Baginda Raja kembali bertanya, "Kenapa sop itu kamu tiup-tiup, Abu Nawas?" "Supaya sopnya lebih dingin dan enak dimakan, Paduka," jawab Abu Nawas. Baginda Raja kemudian tertawa kecil, namun ada sedikit kekecewaan di matanya. Aku rasa aku nggak jadi belajar darimu, Abu Nawas. Kamu itu nggak konsisten dengan pengetahuanmu," ujar Baginda Raja dengan nada agak serius, diiringi senyum kecut dari Abu Nawas.
Akhirnya Baginda Raja memutuskan untuk tidak menginap di rumah Abu Nawas malam itu dan memilih untuk pulang ke istana. Di tengah perjalanan, keduanya berbicara tentang banyak hal. "Ngomong-ngomong, sekarang berapa umurmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. 40 tahun, Paduka." "Hah? 40 tahun? Beberapa tahun yang lalu kamu juga menyebut angka yang sama, 40 tahun?" tanya Baginda Raja dengan nada penasaran. "Hamba kan konsisten, Paduka," jawab Abu Nawas dengan sedikit tersenyum. Baginda Raja pun akhirnya tertawa dan mengakui kecerdasan Abu Nawas. Baginda Raja sadar bahwa bahkan dalam hal-hal yang tampak sederhana, ada kebijakan yang bisa dipelajari dari sahabatnya itu. Dengan begitu, Baginda Raja pun merasa bahwa ia telah belajar sesuatu yang penting tentang kehidupan dari Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari, ada seorang pemuda yang tidak percaya akan adanya akhirat. Baginya, keyakinan tersebut hanyalah omong kosong belaka. Pemuda ini sangat berhasrat mengajak debat siapa saja yang mempercayai akhirat. Suatu ketika saat nongkrong di warung, ia melihat Abu Nawas sedang duduk bersama teman-temannya. Saat itu, Abu Nawas sedang menjelaskan betapa pedihnya siksa kubur, terutama bagi orang-orang kafir yang tidak mempercayai Allah dan Rasul-Nya. "Abu Nawas, jadi orang kafir ketika di dalam kubur langsung mendapatkan siksaan?" tanya salah satu kawannya. "Ya, benar. Orang kafir itu memang langsung disiksa di alam kubur," jawab Abu Nawas. Mendengar percakapan ini, si pemuda pun merasa penasaran. "Apa benar yang dikatakan Abu Nawas? Aku ingin membuktikannya," pikir si pemuda dalam hati. Ia segera meninggalkan warung dan menuju pemakaman orang kafir. Sesampainya di sana, si pemuda mendekati salah satu makam dan menempelkan telinganya ke tanah kuburan. Namun setelah sekian lama, si pemuda tidak mendengar apapun. "Ah, dasar Abu Nawas, banyak sekali dia berdusta. Pantas saja banyak disukai orang. Bicaranya terdengar sangat meyakinkan. Tapi semuanya omong kosong," batin si pemuda. Ia merasa ini adalah saat yang tepat untuk mempermalukan Abu Nawas di depan orang-orang. Dengan penuh keyakinan, ia kembali ke warung dan menemui Abu Nawas dan kawan-kawannya. Abu Nawas, barusan aku dari kuburan orang kafir. Katanya mereka disiksa di sana. Tapi aku sama sekali tidak mendengar apapun. Tidak ada tuh suara tangisan ataupun teriakan. Ceritamu tentang sisa kubur hanyalah dongeng belaka, Abu Nawas. Itu tidak bisa dibuktikan." Mendengar pernyataan si pemuda yang tiba-tiba itu, Abu Nawas sempat terkejut. Namun dengan tenang ia berkata, "Wahai anak muda, kemarilah, duduklah bersama kami, biar aku jelaskan." Si pemuda pun mendekati Abu Nawas dan duduk tepat di sampingnya. "Jadi kamu tidak percaya adanya akhirat?" tanya Abu Nawas. "Sama sekali aku tidak percaya. Coba mana buktinya kalau akhirat itu ada?" jawab si pemuda dengan penuh keyakinan. "Jadi kamu juga tidak percaya dengan adanya siksa kubur?" tanya Abu Nawas kembali. "Oh, tentu aku tidak percaya. Aku kan tadi sudah bilang, aku barusan dari kuburan orang kafir yang katanya sedang disiksa. Tapi aku sama sekali tidak mendengar teriakan mereka," jawab si pemuda. "Wahai anak muda, ada yang perlu kamu ketahui. Antara alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat itu dimensinya berbeda-beda. Tidak mungkin bergabung menjadi satu," terang Abu Nawas. "Ah, itu sih hanya alasanmu saja, Abu Nawas. Karena kamu itu memang tidak bisa membuktikan ucapanmu," sanggah si pemuda. "Ya sudah, gini saja. Aku akan bertanya kepadamu. Apakah kamu pernah tidur di samping kawanmu dan dalam tidurmu kamu memimpikan sesuatu?" tanya Abu Nawas. Ya, pernah. Memangnya kenapa?" tanya si pemuda. "Nah, begini. Ketika kamu bermimpi sesuatu yang menakutkan, misalnya kamu dikejar oleh ular raksasa, saat itu kamu sangat ketakutan.
bahkan sampai teriak minta tolong dan berlari sekejang-kejangnya. Apakah kawanmu yang sedang tidur di sampingmu mendengar teriakanmu? Apakah kawanmu bisa mengetahui kalau kamu sedang mengalami ketakutan yang amat sangat? Justru yang kawanmu tahu, dia menganggap kamu sedang tidur pulas. Padahal waktu itu kamu sedang ketakutan dan butuh pertolongan. Dan itulah contoh gambaran saat kamu mendatangi kuburan orang kafir. Mereka terlihat begitu tenang, padahal mereka sudah mengalami siksaan yang begitu dahsyat. Jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan itu, si pemuda hanya terdiam. Dalam hatinya, ia membenarkan apa yang diterangkan oleh Abu Nawas. Penjelasan itu menyadarkannya bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dilihat atau didengar dengan indera biasa. Namun, bukan berarti hal itu tidak ada. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi masalah tak perlu diragukan lagi. Apalagi ketika mendapat tantangan dari Baginda Raja. Bahkan tantangan yang terbilang mustahil pun dengan mudahnya diselesaikan oleh Abu Nawas. Sementara bagi sang raja sendiri, hal ini merupakan hiburan untuknya, meskipun terkadang menjadi bumerang. Bagaimana tidak? Karena bukan sekali dua kali, saat Abu Nawas menyelesaikan tantangan justru membuat Baginda Raja malu di hadapan menteri-menterinya. Tapi itulah resiko yang harus ditanggung bila berurusan dengan orang cerdik seperti Abu Nawas. Dan kali ini, Baginda Raja kembali ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Kisah ini berawal ketika Baginda Raja baru pulang dari negeri seberang. Ia pun menceritakan pengalamannya selama tinggal di sana, termasuk mengenai seorang pengawal pribadi Raja negeri seberang yang terkenal sakti. Si pengawal tersebut bisa muncul tiba-tiba tanpa diketahui dari mana datangnya. Mendengar cerita Baginda Raja, sang menteri pun merasa takjub. Maksud Paduka, pengawal itu muncul tiba-tiba? Tanya sang menteri merasa heran. Benar menteriku, saat itu aku sedang duduk dengan Raja negeri seberang itu. Tapi di samping kanan kirinya tak ada seorang pun pengawal. Lalu aku coba tanya kepadanya, kenapa pengawalmu tidak mendampingi? Dia malah tersenyum. Kemudian dia teriak memanggil pengawalnya. Tiba-tiba di hadapan kami sudah berdiri seorang pengawal yang entah datangnya dari mana. Kata Baginda Raja menjelaskan. Wah, bisa jadi pengawal tersebut sebenarnya adalah jin Paduka, timpal sang menteri. Mungkin juga bisa jadi dia adalah jin, balas Baginda Raja. Setelah mendengar cerita tersebut, sang menteri muncul ide akan sebuah tantangan. Kemudian ia pun mengungkapkan idenya tersebut kepada Baginda Raja. Paduka yang mulia, bukankah selama ini tantangan Paduka selalu berhasil dikalahkan Abu Nawas? Bagaimana kalau Abu Nawas ditantang seperti pengawal sakti itu? Kata sang menteri mengusulkan. Tantangan? Tantangan seperti apa? Aku belum paham dengan maksudmu. Tanya Baginda Raja bingung. Begini Paduka, Abu Nawas kita tantang hadir di depan Paduka. Tapi tidak boleh dengan jalan kaki, tidak boleh berkendara, dan tidak boleh kelihatan. Dia harus datang tiba-tiba seperti pengawal itu, kata sang menteri menjelaskan. Bagus sekali idemu, aku setuju. Kali ini Abu Nawas pasti akan kalah, balas Baginda Raja kegirangan. Tanpa membuang-buang waktu, Baginda Raja langsung memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Abu Nawas, apakah kamu masih berani menerima tantanganku? Tanya Baginda Raja. Tentu saja saya berani Paduka, tapi saya perlu tahu apa imbalannya kalau saya berhasil, kata Abu Nawas balik bertanya. Karena tantangan ini sangat sulit dan mustahil, hadiahnya akan aku tambahkan menjadi 1000 dinar. Tapi bila kamu gagal,
Sebagai hukumannya, kamu harus memandikan kuda-kuda istana selama sebulan. Dan semua hadiah yang selama ini aku berikan harus kamu kembalikan. Karena hadiah tersebut akan aku serahkan kepada menteriku, sebab dialah yang punya ide tantangan ini. Apa kamu bersedia? Tanya Baginda Raja kembali. Mendengar hadiah yang begitu besar, spontan Abu Nawas langsung tergiur. Siap Paduka Yang Mulia, saya sangat bersedia, sahut Abu Nawas dengan muka berseri-seri. Kemudian Baginda Raja memberitahu tantangan yang akan ia berikan. Abu Nawas, dengar baik-baik tantangannya. Besok kamu harus ada di sini persis seperti sekarang ini, berdiri tepat di hadapanku. Tapi ada syaratnya. Kamu ke sini tidak boleh berjalan kaki, tidak boleh naik kendaraan, dan tidak boleh terlihat oleh siapapun. Pokoknya tahu-tahu kamu sudah ada di sini, jelas Baginda Raja. Seketika jantung Abu Nawas langsung berdebar kencang mendengar tantangan tersebut. Waduh, ini tantangan yang mustahil. Mana mungkin aku bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Di tengah kebingungan Abu Nawas, Baginda Raja kembali berkata, gimana Abu Nawas? Kalau kamu membatalkan tantangan ini, itu sama saja kamu mengaku kalah. Dan itu berarti kamu harus menjalani hukuman dan menyerahkan semua hadiahmu kepada menteriku. Sementara sang menteri merasa puas dengan ide tantangan yang dimilikinya. Mampus kau Abu Nawas, kamu akan menderita selama sebulan, ucap sang menteri dalam hati. Nasi sudah menjadi bubur, Abu Nawas tak mungkin membatalkan tantangan tersebut. Ia pun lalu memohon diri kepada Baginda Raja untuk pamit pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas duduk di teras depan sambil memutar otaknya. Ia terus memikirkan cara agar terlepas dari hukuman. Namun sampai waktu menjelang sore, ia tak juga menemukan solusinya. Hampir saja Abu Nawas dibuat stres karena akal cerdiknya selalu menemukan jalan buntu. Saat ia tengah termenung, salah seorang tetangganya lewat di depan Abu Nawas dengan memanggul karung besar. Iseng-iseng Abu Nawas bertanya kepadanya, kawan, bawa apa kau itu?" Dengan masih memanggul karung, tetangganya pun menjawab, "Kambing Abu Nawas." "Loh, kambing? Kenapa tidak dituntun saja? Kan lebih gampang," kata Abu Nawas menyarankan. "Ini sih sengaja Abu Nawas, biar orang-orang tidak tahu kalau aku bawa kambing. Malu," balas tetangganya. Dari situlah akhirnya Abu Nawas menemukan solusi atas tantangan Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas pergi menemui menteri yang mempunyai ide tantangan tersebut. "Tuan Menteri, pusing saya. Sepertinya besok saya akan dihukum. Tapi saya bisa minta tolong nggak Tuan Menteri?" pinta Abu Nawas. "Mau minta tolong apa?" tanya sang menteri. "Begini Tuan, besok saya minta tolong ambilkan karung yang ada di rumahku dan bawalah ke hadapan Baginda Raja," ucap Abu Nawas. "Memang apa isinya karung itu, Abu Nawas?" tanya sang menteri kembali. "Isinya semua hadiah dari Baginda Raja, Tuan Menteri. Selama ini aku kumpulkan di dalam karung tersebut. Bukankah nantinya juga akan menjadi milikmu?" ujar Abu Nawas. "Oh, baiklah Abu Nawas, besok aku bawakan," balas sang menteri. Esok paginya, sang menteri menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia hanya menjumpai istrinya. "Mana Abu Nawas?" tanya sang menteri. "Abu Nawas sudah berangkat ke istana, Tuan," jawab istri Abu Nawas. Kemudian istri Abu Nawas menunjukkan karung yang akan dibawa oleh Tuan Menteri. Dengan hati gembira, sang menteri memanggul karung tersebut sampai ke istana. Meskipun terik matahari sangat panas, tak membuat sang menteri merasa letih. Karena rasa letihnya terobati dengan hadiah yang akan ia dapatkan. Setelah sang menteri tiba di istana, ia pun segera menghadap Baginda Raja. "Itu apa yang kau bawa? Dan mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Bukankah Abu Nawas sudah kesini? Kata istrinya ia sudah berangkat dari pagi, Paduka." "Nah, kalau karung ini isinya katanya semua hadiah yang Abu Nawas kumpulkan," jawab sang menteri. "Mana? Sampai saat ini Abu Nawas belum kelihatan." "Ya sudahlah, kita tunggu saja. Sekarang buka ikatan tali karung itu. Aku ingin melihat isinya."
Sang menteri pun langsung membuka ikatan tali karung tersebut. Ketika karung itu terbuka, tiba-tiba muncul Abu Nawas dari dalam karung. "Hamba sudah di sini, Paduka, seperti yang Paduka inginkan. Tidak berjalan kaki, tidak berkendara, dan tidak diketahui oleh siapapun," ujar Abu Nawas. Sontak Baginda Raja dan menteri terkejut dibuatnya. Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal dengan tingkah Abu Nawas ini. "Gila, kamu memang cerdik, Abu Nawas," puji Baginda Raja sambil terus tertawa. Sementara sang menteri yang punya ide tantangan ini malah mendapatkan sial. Ia bukan hanya gagal mendapat hadiah, tapi tanpa ia sadari, ia malah membantu Abu Nawas dalam menjalankan tantangannya. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, seorang ulama diundang oleh Baginda Raja. Dalam pertemuan itu, ulama tersebut menceritakan kisah Nabi Musa yang berhadapan dengan para penyihir istana. Para penyihir itu bisa merubah tali menjadi ular. Namun dengan mukjizat, Nabi Musa mampu mengalahkan mereka hanya dengan tongkatnya. Tertarik dengan kisah tersebut, Baginda Raja bertanya, "Bagaimana caranya seutas tali bisa menjadi ular?" Sang ulama pun menjawab, "Mereka menggunakan ilmu sihir, Paduka, sedangkan Nabi Musa menggunakan mukjizat." "Iya, aku tahu itu. Tapi aku ingin mempelajari bagaimana mereka melakukannya, supaya orang-orang kagum dengan keahlianku," balas Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, ilmu sihir itu dilarang untuk dipelajari, sedangkan mukjizat hanya diperuntukkan bagi para nabi. Kenapa tidak belajar sulap saja, Paduka? Aku punya kenalan yang ahli dalam ilmu sulap," saran sang ulama. Ternyata usulan tersebut disambut baik oleh Baginda Raja. Sejak saat itu, Baginda Raja belajar sulap selama sebulan penuh. Akhirnya Baginda Raja menjadi mahir dalam melakukan berbagai trik sulap. Hingga pada suatu hari, ia memutuskan untuk mengadakan pertunjukan sulap yang megah. "Wahai para pengawalku, sebarkan pengumuman ini. Aku ingin menghibur rakyatku," perintah Baginda Raja. Dan singkat cerita, hari yang ditentukan pun tiba. Penduduk Baghdad berkumpul memadati alun-alun istana. Abu Nawas sendiri duduk di deretan para menteri istana. Setelah semuanya berkumpul, Baginda Raja langsung memulai aksi sulapnya. Pertunjukan pertama, ia merubah benang menjadi tongkat. Kemudian dilanjutkan dengan aksi kedua, yaitu menghilangkan kelinci yang ia taruh di dalam topi. Melihat aksi menakjubkan tersebut, para penonton dan menteri istana bertepuk tangan dengan meriah. Namun Abu Nawas malah terlihat biasa saja, tanpa menunjukkan rasa kagum. "Hei Abu Nawas, kenapa kau terlihat biasa saja?" tanya Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, pertunjukan Paduka memang luar biasa, tapi sama sekali tidak membuatku senang," jawab Abu Nawas. "Baiklah, akan aku tunjukkan trik sulap yang lebih hebat. Katakan saja, trik sulap apa yang bisa membuatmu senang?" tanya Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, permintaanku itu bukan hanya untuk membuatku senang, tetapi seluruh rakyat pasti akan ikut senang. Tadi Paduka sudah menunjukkan sulap dengan membuat seekor kelinci bisa menghilang. Nah, coba sekarang Paduka tunjukkan bagaimana caranya menghilangkan semua pajak yang dibebankan kepada rakyat. Itu baru sulap yang luar biasa, Paduka," jawab Abu Nawas dengan cerdik. Ucapan Abu Nawas tersebut membuat seluruh rakyat tertawa.
sementara Baginda Raja hanya bisa terdiam. Demikianlah sifat Abu Nawas. Di sela-sela candaannya, ia selalu menyelipkan kritikan terhadap penguasa. Kisah selanjutnya. Alkisah pada suatu hari Abu Jahil sedang sibuk membawa barang belanjaan yang baru dibelinya dari pasar. Karena belanjaannya lumayan banyak, di tengah jalan ia memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ketika ia duduk melepaskan lelah, ia melihat sebuah sumur tua dan mendekatinya. Saat menengok ke dalam sumur, ia melihat air yang begitu bening dan bersih. Kebetulan nih, aku haus sekali. Tapi bagaimana ya cara mengambilnya? Pikir Abu Jahil. Ia pun melihat ke sekeliling sumur dan menemukan sebuah ember. Nah, itu dia, ada ember. Aku bisa memanfaatkannya, ucap Abu Jahil. Namun nasib sial menimpanya. Ketika mencoba mengambil air dari sumur, ia terpeleset dan jatuh ke dalam sumur. Dengan penuh kepanikan, ia berteriak minta tolong. Abu Nawas yang kebetulan melintas di tempat itu mendengar teriakan Abu Jahil dan segera mendatangi sumur tersebut. Abu Jahil, ngapain kamu di bawah situ? Tanya Abu Nawas. Tolongin aku, Abu Nawas. Bantu aku keluar dari sumur ini, teriak Abu Jahil. Mendengar hal itu, Abu Nawas berpikir, sumurnya kan dangkal, dalamnya hanya 2 meter. Masa iya dia nggak bisa naik sendiri? Namun ia memutuskan untuk mengerjai Abu Jahil. Apa kau bilang? Aku tak bisa mendengarmu, Abu Jahil, kata Abu Nawas berpura-pura tidak mendengar. Tolongin aku keluar dari sumur, Abu Nawas, teriak Abu Jahil kembali. Apa? Aku masih tak bisa mendengarmu, Abu Jahil. Coba kamu naik sampai ke atas bibir sumur agar aku bisa mendengarmu, balas Abu Nawas. Abu Jahil pun menuruti perkataannya. Dengan sekuat tenaga ia memanjat dinding sumur sampai akhirnya berhasil mencapai bibir sumur. Coba katakan sekali lagi apa yang tadi kamu teriakkan, Abu Jahil, ucap Abu Nawas. Tolong bantu aku keluar dari sumur ini, kata Abu Jahil dengan penuh harap. Oh, bilang dong dari tadi. Ya dah, sekarang balik ke tempatmu semula, balas Abu Nawas dengan santai. Karena panik, Abu Jahil tanpa berpikir panjang menuruti perkataan Abu Nawas dan kembali turun ke dalam sumur. Ayo Abu Nawas, tolongin aku, teriak Abu Jahil lagi. Loh, kenapa aku harus menolongmu? Bukankah tadi kamu bisa naik sendiri? Dan kenapa juga kamu turun lagi? Harusnya kan kamu tadi tinggal naik ke permukaan, Abu Jahil, kata Abu Nawas dengan tertawa kecil. Aduh, bodoh benar diriku ini. Kenapa juga gak kepikiran olehku? Dasar Abu Nawas, kurang ajar. Lagi susah begini malah dikerjain, batin Abu Jahil. Untuk kedua kalinya, Abu Jahil pun memanjat dinding sumur dan akhirnya berhasil sampai ke permukaan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang pejabat istana baru yang songong dan gila hormat. Di awal tugasnya ia berjanji akan mengubah nasib rakyatnya. Namun janji tersebut hanya tinggal janji dan sampai sekarang tidak pernah ditepati. Rakyat masih tetap sengsara, bahkan pajak justru semakin naik. Pada suatu hari, Tuan Hamid, orang terkaya di kampung, akan mengadakan sebuah acara pesta syukuran. Semua orang diundangnya, baik dari kalangan pejabat maupun rakyat jelata. Dan tak lupa Tuan Hamid juga mengundang Abu Nawas. Tuan Abu, nanti malam datanglah ke acaraku. Dan aku juga minta tolong supaya Tuan Abu bersedia memimpin doa, kata Tuan Hamid. Baiklah Tuan Hamid, insya Allah nanti malam aku akan datang, balas Abu Nawas.
Pejabat istana yang baru juga diundang oleh Tuan Hamid untuk menghadiri acara pesta syukuran di rumahnya. Dan singkat cerita, ketika malam tiba, Abu Nawas berangkat menuju rumah Tuan Hamid dengan mengenakan pakaian seadanya. Karena datang lebih awal, ia dipersilakan duduk di kursi paling depan. Di kursi itu, Abu Nawas seakan-akan menjadi tamu yang terhormat. Tak berapa lama, para undangan lain mulai berdatangan dan menempati kursi-kursi yang telah disediakan. Kemudian para pejabat istana juga datang dan langsung menuju kursi paling depan. Namun ketika pejabat yang songong itu datang, ia tidak menemukan kursi depan untuk diduduki karena semuanya sudah terisi penuh. Hanya kursi di bagian belakang yang masih kosong dan itu diperuntukkan bagi warga biasa. Tiba-tiba matanya tertuju ke arah Abu Nawas yang mengenakan pakaian sederhana. Karena baru pertama kali bertemu, si pejabat itu tidak tahu siapa Abu Nawas dan penasaran mengapa dia duduk di tempat yang seharusnya menjadi tempatnya. "Kenapa dia duduk di tempatku?" tanya si pejabat kepada panitia acara. "Dia itu adalah Tuan Abu Nawas," jawab panitia. "Apakah dia pejabat istana?" tanya si pejabat lagi. "Bukan, Tuan," jawab panitia. "Lalu apakah dia tokoh terhormat?" tanyanya kembali. "Itu juga bukan, Tuan," jawab panitia. "Kalau begitu, kenapa kalian biarkan dia duduk di kursi bagian depan? Seharusnya itu adalah tempatku. Kenapa aku yang lebih terhormat ini harus duduk di belakang? Sementara si Abu Nawas itu malah duduk di bagian depan," protes si pejabat. Suara si pejabat yang keras menarik perhatian orang-orang di sekitar. Abu Nawas yang menyadari dirinya dipermasalahkan membalas perkataan si pejabat. "Pertanyaanmu itu sebaiknya langsung ditanyakan kepadaku. Para panitia itu hanya menjalankan tugasnya. Jangan kau salahkan mereka." Si pejabat yang merasa dirinya lebih berhak duduk di kursi depan pun tidak terima. Ia segera berjalan ke arah Abu Nawas. Kamu yang bernama Abu Nawas, kamu tidak pantas duduk di sini. Karena kursi depan itu seharusnya diisi oleh para pejabat sepertiku," seru pejabat itu dengan songkaknya. Mendapat teguran tersebut, Abu Nawas tidak terima karena merasa direndahkan. Ia pun akhirnya angkat bicara dan terjadilah perdebatan sengit antara keduanya. Hal ini cukup menghebohkan dan menjadi pusat perhatian para tamu undangan. "Abu Nawas, kamu tak ubahnya seperti badut sulap yang seenaknya duduk di kursi depan tanpa ada rasa malu sedikit pun," ejek si pejabat dengan suara lantang. "Memangnya kenapa kalau aku badut sulap? Wong nyatanya kita sama-sama manusia kok," balas Abu Nawas. "Tidak bisa begitu. Aku ini adalah pejabat istana yang terhormat, bukan badut sulap yang sering jadi bahan tertawaan," ketus pejabat tersebut. Para tamu undangan yang hadir menjadi tegang menyaksikan keduanya berdebat. Sebagian dari mereka ada yang berdiri untuk menyaksikan perdebatan itu dan berharap Abu Nawas mampu mengalahkan sang pejabat yang terkenal songong dan gila hormat itu. Pejabat gak tahu malu. Kalaupun aku adalah badut sulap, setidaknya ketika aku naik panggung, aku bisa bertindak sesuai janjiku. Ketika aku berjanji akan mengubah sapu tangan menjadi kelinci, maka bim salah bim, sapu tangan itu benar-benar berubah menjadi kelinci, ujar Abu Nawas. "Maksudnya gimana? Apa hubungannya?" tanya pejabat tersebut mulai emosi. "Martabatmu itu loh lebih rendah dari seorang badut sulap. Lihatlah, ketika kamu akan naik panggung, kamu berjanji akan merubah nasib rakyat kecil menjadi lebih baik. Tapi setelah terpilih menjadi pejabat, keadaan rakyat kecil masih saja sengsara," jelas Abu Nawas. Mendapat pukulan telak dari Abu Nawas, si pejabat hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Kepalanya tertunduk karena dipermalukan di hadapan orang banyak. Nah, sekarang aku mau tanya, mana yang lebih pantas duduk di kursi depan? Badut sulap atau badut istana? Tanya Abu Nawas melanjutkan. Tanpa membalas sepatah kata pun, pejabat itu langsung mundur dan menempati kursi di belakang berjejeran dengan warga biasa. Atas kejadian tersebut, si pejabat menaruh dendam dan ingin membalas perlakuan Abu Nawas. "Awas kamu Abu Nawas, akan kupenjarakan kamu dengan tuduhan penghinaan terhadap pejabat istana," gumamnya dalam hati.
Dan keesokan harinya, ia menemui beberapa menteri istana dan panglima prajurit kerajaan. Di hadapan mereka, si pejabat itu mengutarakan maksud dan tujuannya. "Kamu sudah gila ya? Kami nggak mau melakukan itu," tolak mereka. "Memangnya kenapa? Ada apa dengan si Abu Nawas itu? Dia itu kan hanya rakyat biasa. Kenapa kalian takut kepadanya?" ujar si pejabat. Dengar ya pejabat baru, dia itu sahabat Baginda Raja. Kalau sampai terjadi apa-apa dengannya, kita semua bisa celaka dan dipecat, kata salah satu menteri istana. Dari situlah akhirnya si pejabat mengetahui bahwa Abu Nawas bukanlah orang sembarangan. Ia pun mengurungkan niatnya untuk memenjarakan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas diminta oleh Baginda Raja untuk memecahkan persoalan yang sedang menimpa kerajaan. Berkat kecerdikan dan kecerdasan yang dimiliki, tak butuh waktu lama, Abu Nawas berhasil menyelesaikannya. Namun begitu masalah sudah terselesaikan, ia kembali diberi tugas yang lain. Dan begitulah seterusnya. Hingga dalam waktu sebulan, Abu Nawas disibukkan dengan pekerjaan istana. Dan semua tugas yang ditangani berhasil diselesaikannya dengan baik. Baginda Raja pun merasa puas dengan kinerja Abu Nawas itu. Baginda Raja kemudian menghampiri Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, aku tahu kamu lelah dengan tugas-tugas yang aku berikan kepadamu. Tapi sebelumnya aku berterima kasih kamu sudah menjalankan tugasmu dengan baik. Dan sepertinya kamu butuh istirahat, Abu Nawas. Jadi mulai besok kamu boleh libur. Dan ini uang 1000 dinar sebagai upah untukmu." Mendengar hal itu Abu Nawas pun senang bukan main. "Terima kasih Fargo yang mulia," balas Abu Nawas. Ia pun segera pulang ke rumah dan ingin menghabiskan waktunya hanya untuk beristirahat. Namun ketika Abu Nawas mulai rebahan, terdengar suara berisik dari rumah Abu Jahil. Rupanya Abu Jahil dan teman-temannya sedang asik memainkan alat musik rebana. Kebisingan suara yang ditimbulkan membuat Abu Nawas kesal, karena istirahatnya menjadi terganggu. Abu Nawas pun mencoba untuk bersabar. Tapi di hari berikutnya, Abu Jahil dan kawan-kawan kembali memainkan rebana, bahkan hingga larut malam. Dan begitulah seterusnya. Keinginan Abu Nawas untuk bisa istirahat dengan tenang tak dapat ia rasakan. Kalau ia menghardik mereka, tentu akan membuat mereka tak terima. Dan Abu Jahil justru akan memanfaatkan ini untuk mengerjai dirinya. Ia pasti akan semakin keras memainkan musik rebananya. Akhirnya Abu Nawas pun memutuskan untuk berbicara langsung dengan mereka. Ia pun mendatangi rumah Abu Jahil dan berkata, "Hei kawan, aku sangat suka mendengar musik yang kalian mainkan. Jika kalian memainkannya setiap hari, masing-masing akan aku berikan 10 dinar. Mendengar itu, Abu Jahil dan kawan-kawannya tampak bersemangat ketika tahu bisa mendapatkan uang sambil bermain musik. Namun 2 hari kemudian dengan berpura-pura sedih, Abu Nawas berkata, "Maaf kawan, mulai besok aku hanya bisa memberi kalian masing-masing 3 dinar tiap harinya. Karena persediaan uangku semakin menipis. Tapi tolonglah, kalian tetap memainkan musiknya supaya aku bisa menikmatinya," tutur Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, Abu Jahil dan kawan-kawannya mulai kurang bersemangat dan enggan menerima permintaan Abu Nawas tersebut. Tapi meski demikian, mereka tetap memainkan musiknya. Dan lagi 2 hari kemudian, Abu Nawas kembali mendatangi Abu Jahil dan kawan-kawannya. "Aku benar-benar minta maaf kawan. Mulai sekarang aku hanya bisa memberi kalian masing-masing 1 dinar setiap harinya." Mendengar hal ini, mereka seketika menjadi kecewa. Dan selepas Abu Nawas pergi, Abu Jahil berkata kepada kawan-kawannya, "Mulai sekarang kita nggak usah main musik di rumahku.
kita pindah aja ke tempat lain. Enak bener Abu Nawas itu. Cuma ngasih 1 dinar, tapi bisa menikmati musik yang kita mainkan. Akhirnya sejak saat itu, Abu Nawas bisa beristirahat dengan tenang, tanpa ada gangguan suara bising dan berisik yang ditimbulkan oleh Abu Jahil dan kawan-kawannya. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam yang gelap gulita, Abu Nawas berkeliling kampung dengan misi khusus. Kali ini bukan ikan yang ia cari, tetapi babi ngepet yang konon katanya sedang marak dan meresahkan warga sekitar. Dengan wajah serius, Abu Nawas menenteng karung besar yang sudah ia siapkan dan bersembunyi di balik pohon mangga tua untuk menunggu kedatangan sang babi ngepet. Tidak lama kemudian terdengar suara gaduh di rumah Pak RT. Tanpa ragu, Abu Nawas langsung berlari menuju sumber suara tersebut. Akhirnya ketemu juga, kata Abu Nawas dalam hati penuh semangat. Abu Nawas segera mengangkat karungnya dan berusaha menangkap sosok bayangan hitam yang melintas. Dengan cepat, Abu Nawas mengikat kuat karungnya setelah berhasil memasukkan bayangan itu. Akhirnya kamu ketangkap juga, teriak Abu Nawas dengan bangga. Yakin bahwa Abu Nawas telah berhasil menangkap babi ngepet yang selama ini meresahkan warga sekitar. Keesokan harinya, seluruh warga kampung berkumpul di rumah Pak RT karena penasaran dengan hasil tangkapan Abu Nawas. Dengan rasa penuh percaya diri, Abu Nawas membuka karung besarnya di depan para warga. Namun betapa terkejutnya semua orang ketika yang keluar dari karung itu bukanlah babi ngepet yang mengerikan, melainkan Pak RT sendiri yang tampak kebingungan. Pak RT, kenapa Bapak ada di sini? Tanya Abu Nawas dengan wajah bingung. Pak RT yang rupanya sedang mencari makan di kulkas saat tertangkap oleh Abu Nawas langsung tertawa terbahak-bahak. Kamu kira aku babi ngepet? Hah? Tanya Pak RT sambil mengelus perutnya yang buncit. Warga yang menyaksikan kejadian itu pun ikut tertawa terbahak-bahak dan membuat suasana menjadi riuh dengan gelak tawa. Abu Nawas hanya bisa tersipu malu, menyadari bahwa rencana mulianya untuk menangkap babi ngepet malah berakhir dengan kejadian kocak yang membuat seluruh warga kampung tertawa. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu ketika, Abu Nawas sedang terburu-buru dengan cepat pergi ke masjid untuk sholat malam. Dia melaksanakan sholat dengan tergesa-gesa. Lalu Abu Nawas ingin segera pergi setelah selesai. Namun, saat Abu Nawas hendak keluar, seorang pemuka agama menghentikannya dan berkata, "Itu bukan cara yang benar untuk berdoa kepada Tuhan. Kamu harus mulai dari awal lagi dan berdoa dengan benar." Mendengar teguran itu, Abu Nawas pun kembali masuk ke masjid dan melakukan sholat lagi. Kali ini Abu Nawas berdoa dengan lebih khusyuk dan seksama. Setelah selesai, pemuka agama itu bertanya lagi, "Nah, sekarang coba katakan padaku, tidakkah kamu berpikir bahwa Tuhan akan lebih menghargai doa yang keduamu itu daripada yang pertama kamu lakukan dengan tergesa-gesa?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Tidak juga. Meskipun doa pertama saya lakukan dengan tergesa-gesa, tetapi itu dilakukan untuk Tuhan. Sedangkan doa saya yang kedua, saya lakukan untuk Anda." Jawaban ini membuat pemuka agama itu terdiam sejenak, menyadari bahwa niat dalam beribadah jauh lebih penting daripada sekedar penampilan luarnya saja. Kisah selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari, Abu Nawas sedang duduk santai di sebuah warung kopi, menikmati secangkir teh panas sambil merenung tentang kehidupan. Tiba-tiba, seorang pemuda mendekatinya dengan wajah penuh semangat. Abu Nawas, aku dengar kamu sangat pandai dalam berdebat. Bisakah kamu membantuku? Tanyanya. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, oh, tentu saja anak muda. Apa yang ingin kau bicarakan? Pemuda itu menggaruk-garuk kepalanya tanpa sedikit ragu. Aku sedang bingung tentang hukum kunut dalam sholat subuh, Abu Nawas. Sebagian orang mengatakan itu wajib, sementara yang lain mengatakan sunnah. Bagaimana pendapatmu, Abu Nawas? Abu Nawas mengusap jenggotnya yang panjang dan berkata, oh, kunut subuh. Topik yang menarik. Baiklah, ayo kita berdebat tentang itu. Abu Nawas berdiri dan mulai berjalan ke tengah warung. Semua orang di warung itu mulai memperhatikan mereka dengan penasaran. Abu Nawas menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara lantang, menurutku, hukum kunut itu seperti memutuskan apakah kamu harus makan roti dengan selai kacang atau selai stroberi. Pemuda itu kembali bertanya, maksudnya gimana, Abu Nawas? Abu Nawas melanjutkan, begini anak muda, keduanya sama-sama enak dan memberikan manfaat. Tapi apakah kita harus berselisih hanya karena seleramu lebih suka selai kacang, sementara aku lebih suka selai stroberi? Sama halnya dengan kunut subuh. Beberapa orang merasa lebih nyaman dan khusyuk dengan membacanya, sementara yang lain mungkin tidak membacanya, tetapi tetap sholat dengan khusyuk. Pemuda itu tampak bingung, tetapi Abu Nawas belum selesai. Coba bayangkan ini, katanya. Suatu hari, seorang pria memutuskan untuk tidak membaca kunut subuh. Tiba-tiba malaikat turun dari langit dan berkata, mengapa kamu tidak membaca kunut? Pria itu menjawab, aku pikir itu tidak wajib. Lalu malaikat itu tertawa dan berkata, jangan khawatir kawan, aku juga lebih suka roti dengan selai stroberi. Seluruh orang yang berada di warung itu tertawa mendengar kisah Abu Nawas. Pemuda itu akhirnya mengangguk sambil tertawa kecil. Jadi maksudmu, kita tidak perlu terlalu memusingkan hal itu dan lebih baik fokus pada niat dan kekhusyukan dalam sholat. Abu Nawas pun tersenyum lebar. Tepat sekali anak muda, inti dari sholat adalah keikhlasan dan kekhusyukan. Hukum kunut itu seperti selai di atas roti, enak jika ada, tapi tidak mengurangi kenikmatan roti itu sendiri jika selainya tidak ada. Dengan itu, Abu Nawas kembali duduk dan menyeruput teh panasnya dengan tenang. Sementara pemuda itu pergi dengan wajah cerah, membawa pelajaran berharga dari percakapan mereka. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sosok Abu Nawas memang sangat cerdik dan lihai bila berhadapan dengan kawan maupun lawannya. Bahkan beberapa lawannya kapok dan tak berani menantang Abu Nawas untuk berdebat lagi. Tapi bagaimana jika lawan Abu Nawas adalah dari binatang? Yaitu seekor monyet yang sudah terkenal reputasinya sebagai monyet ajaib dan jenius. Berikut kisah lengkapnya. Kisah ini bermula ketika Abu Nawas mendapatkan hadiah dari baginda raja. Ia berniat mentraktir teman-temannya di warung tempat biasa mereka berkumpul. Tapi ternyata teman-teman Abu Nawas sedang berada di lapangan. Pemilik warung mengatakan bahwa ada pertunjukan menarik di sana. Setelah bertanya kepada seorang warga, Abu Nawas baru mengetahui rupanya ada seekor monyet luar biasa pintar yang dipertontonkan oleh pemiliknya. Monyetnya bisa mengerti bahasa manusia, dan yang lebih menakjubkan lagi, monyet itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya, kata warga itu kepada Abu Nawas. Mendengar penjelasan itu, Abu Nawas pun tertarik dan langsung menerobos kerumunan. Ternyata pemilik monyet bukan sekedar memberi tontonan kepada warga, tetapi juga membuat sayembara.
Siapapun yang mampu membuat monyet itu mengangguk bakal mendapatkan hadiah. Tergiur akan hal tersebut, Abu Nawas pun mencobanya. Di saat banyak warga yang gagal mendapatkan hadiah, Abu Nawas justru punya cara cerdik untuk mengecoh si monyet ajaib tersebut. "Kamu tahu siapa aku? Kamu gak takut sama aku?" tanya Abu Nawas kepada si monyet. Monyet itu praktis langsung menggelengkan kepalanya. Tidak kehilangan akal, Abu Nawas kemudian bertanya lagi. "Apa kau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas. Sesaat setelah pertanyaan itu terlontar, monyet ajaib itu pun terdiam. Ia merasa dilema, karena jika menggeleng, khawatir dituduh membangkang kepada tuannya. Tapi jika mengangguk pun, berarti dirinya tidak mematuhi perintah sang tuan. Monyet itu memilih diam. Abu Nawas lantas mengancam si monyet, jika terus diam akan dilaporkan kepada tuannya. Dengan berat hati, monyet ajaib itu mengangguk, karena memang si monyet takut kepada tuannya. Dan tentu saja Abu Nawas mendapatkan hadiah. Tapi malang nasib si monyet, yang kemudian dipukuli oleh sang tuan karena mengangguk. Setelah kejadian itu, tuan si monyet kembali melatih monyetnya, tapi dengan arahan yang berbeda. Karena kemarin menggelengkan kepala ternyata gagal, maka sekarang si tuan melatih agar si monyet mau menganggukkan kepalanya. Usai berlatih, akhirnya monyet itu hanya mau mengangguk. Sehingga tantangan berikutnya adalah siapa saja yang berhasil membuat monyet itu menggelengkan kepalanya, maka ia berhak mendapatkan hadiah. Abu Nawas kembali tergiur dan mencoba keberuntungannya lagi lewat cara cerdik. Ia mengulangi semua pertanyaan sebelumnya dan langsung diberikan jawaban berupa anggukan dari sang monyet. Si monyet tak mau menggelengkan kepala sama sekali. Abu Nawas tak kehabisan akal. Ia teringat balsam di kantong bajunya yang baru saja ia beli dari warung Mang Soleh sebelum ia datang ke sayembara monyet ajaib itu. Lalu Abu Nawas mengeluarkan balsam itu dan menunjukkan kepada si monyet. "Kamu tahu apa fungsi balsam ini?" tanya Abu Nawas. Monyet itu hanya mengangguk. "Oke, boleh kugosok selangkanganmu dengan balsam ini?" tanya Abu Nawas kembali. Si monyet pun mengangguk, karena memang yang ia tahu adalah hanya mengangguk. Lantaran si monyet mengangguk, Abu Nawas benar-benar melakukan aksinya dan membuat si monyet kepanasan. Tak cukup sampai di situ, Abu Nawas lalu mencolek balsam lebih banyak lagi. Dia mengulangi pertanyaan yang sama sekali lagi. "Gimana, Nyet? Mau aku gosokin balsam lagi?" Ketakutan mulai menghampiri si monyet dan akhirnya ia menyerah dengan menggelengkan kepalanya. Lagi dan lagi, Abu Nawas mendapatkan hadiah dari tuan monyet. Dan nasib monyet itu kembali malang, yakni mendapatkan hukuman dari tuannya. Karena monyet itu frustasi dengan hukuman tuannya, si monyet pun mengangguk-ngangguk dan menggeleng-gelengkan kepalanya ketika diajari si tuan majikan. Kabarnya anggukan dan geleng-geleng si monyet semakin menjadi ketika mendengar musik metal dan dugem. Semoga bermanfaat dan seperti biasa, terima kasih.